Kita beralih ke penelpon berikutnya. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Saya ingin bertanya mengenai Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Di mana beberapa hari lalu saya membaca postingan di internet mengenai ayat ini, dikatakan bahwa malaikat melakukan perzinahan dengan manusia lalu melahirkan keturunan raksasa yang disebut Nephilim oleh bangsa Yahudi, membuat kejahatan di bumi yang mengakibatkan Allah menurunkan air bah. Apakah benar demikian? Kalau kita membaca konteks Kejadian 6 ayat 8, ayat 6 ayat 1 sampai 8 itu kan konteksnya kejahatan manusia. Jadi manusia itu dosanya besar, mereka segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Nah, lalu dikatakan di sana bahwa pada waktu itu anak-anak Allah itu kawin dengan anak-anak perempuan manusia, siapapun yang dikehendakinya. Nah, lalu jadi pertanyaan adalah siapa di situ anak-anak Allah yang kawin dengan anak-anak manusia? Nah, memang ada tafsiran yang mengatakan bahwa anak-anak Allah itu di situ adalah malaikat. Mengapa anak Allah ditafsirkan malaikat? Karena di dalam kitab Ayub itu pada waktu diceritakan bahwa anak-anak Allah datang menghadap kepada Allah juga menghadap juga iblis. Nah, anak-anak Allah di dalam kitab Ayub itu memang Ayub pasal 1 itu memang menunjuk kepada malaikat. Nah, karena di dalam kitab Ayub itu anak Allah itu malaikat, lalu diartikan anak Allah di sini itu juga malaikat. Jadi anak Allah kawin dengan anak manusia, itu berarti malaikat kawin dengan manusia. Dan karenanya menurunkan keturunan raksasa, yaitu Nephilim. Nah, itu ada tafsiran demikian. Tetapi menurut saya tafsiran ini ngawur ya. Kenapa? Karena begini, malaikat itu kan makhluk roh, ya. Malaikat itu kan makhluk roh, dan karena dia roh, dia tidak punya tubuh, ya. Sama seperti setan, ya, yang makhluk roh itu adalah Allah, malaikat, setan. Itu adalah makhluk roh. Nah, kalau memang mereka makhluk roh, malaikat itu makhluk roh dan tidak bertubuh, bagaimana bisa kawin? Ya. Ini di situ di dalam Kejadian pasal 6 bukan cuma kawin, tapi mengambil menjadi istri siapapun yang dikehendakinya. Nah, itu lebih-lebih tidak mungkin lagi. Dan kalau kita membaca di dalam Matius 22 ayat yang ke-30, di sana Yesus katakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi memang malaikat itu tidak kawin, tidak mengawinkan. Lah bagaimana malaikat kawin dengan manusia? Ya. Jadi itu tafsiran yang salah. Ya. Lalu dikatakan bahwa karena malaikat kawin dengan manusia, maka keturunannya jadi raksasa yang disebut Nephilim. Nah, sebenarnya kalau studi terhadap kata Nephilim ini di dalam Kejadian pasal 6 itu, dalam studi yang lebih ketat itu tidak bisa diartikan raksasa. Ya, tidak bisa diartikan raksasa. Kenapa? Karena kata Nephilim itu dari bahasa Ibrani nafal. Dan nafal itu arti dasarnya adalah jatuh tersungkur. Ya, jatuh tersungkur atau jatuh menyembah, sehingga kelihatannya arti bahwa napal itu, kalau itu diartikan raksasa, itu kan menyimpang dari konteks. Karena bagaimana kitab Kejadian pasal 6 yang konteksnya membicarakan tentang kejahatan manusia, tahu-tahu berbelok ke ukuran tubuh, yaitu raksasa? Tidak. Karena itu saya lebih condong untuk menafsirkan bahwa kata napal yang arti dasarnya adalah jatuh tersungkur, maksudnya adalah ini kan konteksnya kejahatan. Maka manusia itu jahat sedemikian rupa. Nah, anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Siapa anak Allah itu? Anak Allah ini sebenarnya adalah keturunan orang-orang benar dari jalur Set. Ya, itu kawin dengan anak perempuan manusia. Ya, anak perempuan manusia itu orang-orang berdosa dari jalur Kain. Bahkan di sini terjadi anak-anak Allah. Ya, itu kawin dengan orang-orang yang takut Tuhan, kawin dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, keturunannya, ya. Nah, karena itu di sini boleh katakan terjadi kawin campur. Jadi ini kejahatan luar biasa. Ya, bahwa mereka kawin siapa saja, tidak peduli imannya bagaimana, tidak peduli kerohanian bagaimana, orang berdosa atau tidak, pokoknya kawin saja. Dan akibatnya kejahatan merajalela. Lalu anak-anak mereka ini Nephilim, napal, jatuh tersungkur. Artinya apa? Dari konteks itu kelihatannya napal ini menunjuk bahwa pada waktu itu muncullah penjahat-penjahat kelas kakap, di mana ketika orang bertemu dengan mereka, orang ketakutan sampai jatuh tersungkur. Nah, itu arti kata dasar dari napal. Ya.
Nah, tetapi bagaimana di dalam Alkitab Indonesia di sini kok diterjemahkan raksasa? Nah, Alkitab Indonesia di sini itu dipengaruhi oleh terjemahan dari Septuaginta di dalam teks ini yang menerjemahkan kata Nephilim di sana itu dengan kata gigantes. Nah, dari gigantes itu bandingkan gigantes giant itu raksasa, sehingga lalu akhirnya kata gigantes itu diterjemahkan raksasa, sehingga seolah-olah ini mempersoalkan manusia dengan ukuran tubuh yang besar, tapi sebenarnya tidak. Ya, Napal di sini itu lebih menunjuk kepada hasil perkawinan campur yang tanpa peduli iman pada akhirnya melahirkan manusia-manusia bejat, penjahat-penjahat besar, di mana orang-orang menjadi takluk atau orang-orang menjadi tersungkur di hadapan mereka. Nah, itu maksud ayat itu. Ya.